kita akan membahas tentang materi. Nah, materi itu mencakup zat tunggal dan campuran. Kita akan bahas yang materi. Materi itu apa ya kira-kira? Apakah ada yang tahu? Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya batu, air, plastik, pasir, kayu, dan emas. Dan materi dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi zat padat, zat gas, dan cair. Materi dikelompokkan berdasarkan penyusunannya, dibagi menjadi zat tunggal dan zat campuran. Sekarang kita akan membahas tentang zat tunggal. Zat tunggal atau zat murni merupakan zat yang komponen penyusunannya terdiri atas satu materi atau zat. Contohnya gula, garam, air, emas, nah, zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Artinya, unsur ini adalah zat yang paling sederhana, jadi tidak bisa lebih sederhanakan lagi. Unsur ini memiliki jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Biasanya unsur dan senyawa memiliki nama kimianya. Contohnya unsur logam adalah besi dengan nama kimia Fe, emas dengan Au, dan aluminium dengan Al, dan lain-lain. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen dilambangkan dengan H, oksigen dengan O, nitrogen dengan N, karbon dengan C, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya, senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dilambangkan dengan H dan oksigen dilambangkan dengan O dengan rumus kimianya yaitu H2O. Nah, melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Meskipun pada tekanan atmosfer, hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tetapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair. Sekarang kita akan bahas zat campuran. Zat campuran terbagi menjadi homogen dan heterogen. Kita akan bahas campuran. Campuran adalah zat yang diberikan atas beberapa jenis bahan atau zat tunggal. Campuran dapat menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, seperti kita mengaduk sirup dengan air. Sirup dan air bercampur, tidak terlihat perbedaan antara air dengan sirupnya. Campuran homogen contohnya adalah larutan garam, larutan gula, dan larutan sirup. Selanjutnya kita akan bahas campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan seperti air dengan pasir. Akan terlihat perbedaan antara air dengan pasir. Pasir tidak dapat terlarut dalam air, maka dikatakan campuran heterogen. Heterogen memiliki contoh seperti kopi, minyak sayur,
atau minyak goreng, dan pasir. Tadi kalian sudah menyaksikan penjelasan di dalam video. Di dalam video kita menjelaskan mengenai apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ini adalah zat yang terdiri dari satu materi, sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa bahan atau jenis zat. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, di sini kita akan memperhatikan yaitu zat campuran. Zat campuran terbagi lagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan heterogen. Yang homogen ini adalah zat yang zat penyusunannya itu dapat tercampur sempurna, sudah tidak bisa dibedakan lagi antara zat satu dengan zat dua. Artinya keduanya ini sudah menjadi satu. Kan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunannya itu masih bisa dibedakan atau belum atau tidak dapat tercampur dengan sempurna. Campuran heterogen ini masih bisa kita lihat perbedaannya antara air dengan zat tunggal lainnya. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana campuran homogen dan campuran heterogen itu. Bahan dan alatnya sudah kita siapkan. Telah disiapkan beberapa zat tunggal. Di sini telah disiapkan 6 jenis zat tunggal. Zat tunggal yang pertama adalah pasir, kedua adalah minyak, yang ketiga adalah sirup, yang keempat adalah gula pasir, yang kelima adalah kopi, yang terakhir adalah garam. Kalian bisa mempraktikkan ini menggunakan gelas plastik atau gelas yang bening dan beberapa label nama. Sekarang akan kita tempelkan. Tunggal air. Air termasuk zat tunggal karena air adalah satu materi, tidak tercampur dengan materi apapun. Nah, sekarang kita siapkan sendok. Sekarang kita akan campurkan zat tunggal air ke zat tunggal semua ini. Sekarang kita mau aduk semua air dengan zat tunggal ini. Sekarang kita akan tentukan mana yang campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama kita lihat pasir. Ini pasir. Terlihat sekali perbedaan antara air dan pasirnya. Pasir tidak dapat tercampur sempurna dengan air. Jadi kesimpulannya ini homogen atau heterogen. Jadi parutan pasir dengan air
campuran heterogen karena masih bisa dibedakan antara pasir dengan airnya. Lalu yang kedua adalah minyak. Apakah terlihat perbedaannya atau tercampur sempurna? Nah, seperti yang kalian lihat, minyak dan air memang tidak pernah bisa bersatu. Minyak dengan air sama-sama zat tunggal. Nah, zat tunggalnya ini terdapat tercampur sempurna. Jadi, kesimpulannya, betul iya, ini adalah termasuk campuran heterogen karena masih bisa dibedakan antara minyak dan airnya. Yang kedua adalah sirup. Pertama kali air dituang ke dalam sirup, ini sudah larut. Jadi, sirup dengan air dapat bercampur atau dapat tercampur dengan sempurna. Coba kalian lihat, apakah bisa dibedakan antara sirup dengan airnya? Tidak kan? Nah iya, berarti ini adalah campuran homogen. Kemudian ini adalah air yang dicampur dengan gula. Dua zat tunggal ini ternyata dapat tercampur dengan sempurna karena di dalam air ini sudah tidak terlihat lagi butiran-butiran dari gula pasir. Maka larutan air gula termasuk ke dalam campuran homogen. Yang selanjutnya, ini adalah kopi. Kopi dicampur dengan air. Memang airnya bisa terlihat hitam, tapi belum tentu sudah tercampur karena biasanya pada umumnya akan meninggalkan ampas atau ada yang mengendap di bawahnya. Jadi larutan kopi ini dinamakan dengan campuran heterogen. Dan yang terakhir adalah garam, larutan garam. Larutan garam ini sudah tidak terlihat lagi butiran-butiran garamnya. Air dengan garam dapat tercampur dengan sempurna saat diaduk. Jadi ini termasuk ke dalam campuran homogen. Nah, coba kita pisahkan mana yang heterogen dan homogen. Di sini akan kita pisahkan. Sirup adalah homogen, gula adalah homogen, garam adalah homogen. Dan yang heterogen adalah pasir, minyak, dan kopi. Nah, sekarang kalian sudah dapat membedakan kedua campuran ini. Sekarang kalian bisa mencobanya di rumah.